Selamat malam semuanya. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 1 Sosial Informatics, kelas JUBA. Dengan saya Nisrina Yusbihar, dengan dua teman saya ada Mas Bayu Krisna dan Mbak Renita. Di sini kami akan mempresentasikan tentang subtopik dari Social Informatics, yaitu online store. Oke, yang pertama, perkenalan terlebih dahulu, apa itu online store? Online store adalah sebuah platform atau situs web yang digunakan untuk menjual produk atau layanan melalui internet. Konsumen dapat membeli barang atau jasa secara langsung dari perangkat mereka seperti komputer atau smartphone, tanpa perlu mengunjungi lokasi fisik dari si penjual. Selain melakukan transaksi, pembeli juga dapat melihat review produk, mengetahui kredibilitas suatu toko, dan yang lainnya. Online store sendiri di Indonesia telah mengalami pertumbuhan yang sangat cepat dalam beberapa tahun terakhir, terutama didorong oleh meningkatnya penetrasi internet dan penggunaan smartphone. Yang kedua, online store with WordPress. WordPress merupakan sebuah perangkat lunak open source yang biasa digunakan untuk membuat situs web, blog, atau aplikasi. Di dalam WordPress menyediakan kemampuan untuk membuat, mengatur, mengedit, dan menerbitkan konten ke website. Oleh karena itu, WordPress digunakan oleh banyak organisasi atau perusahaan untuk membangun situs webnya. Salah satunya bisa digunakan sebagai online store. Selain mudah dalam development maupun maintenance, serta banyak fitur yang tersedia di dalamnya, WordPress dinilai memiliki tarif yang cukup terjangkau, menjadi salah satu pertimbangan mengapa WordPress digunakan untuk membuat situs web maupun online store. Lalu materi yang akan kita bahas selanjutnya adalah mengenai online store with WooCommerce. Sebagai plugin WordPress, WooCommerce memungkinkan kita membuat toko online dengan mudah dan fleksibel. WooCommerce menawarkan tampilan default yang sederhana namun profesional, namun kita tetap dapat mengkustomisasinya lebih lanjut dengan membeli tema tambahan. Popularitas WooCommerce terbukti dengan jumlah pengguna yang sangat besar, mencapai jutaan situs web di seluruh dunia. WooCommerce menawarkan fleksibilitas tinggi karena sifatnya yang open source. Kita dapat menyesuaikan toko online sesuai dengan kebutuhan bisnis yang sedang dikembangkan. Selain itu, WooCommerce terus dikembangkan dan diperbaharui sehingga kita selalu mendapatkan fitur-fitur terbaru. Dengan pertumbuhan yang pesat dan komunitas pengguna yang besar, WooCommerce menjadi pilihan yang menarik bagi banyak bisnis yang ingin membangun toko online mereka sendiri. Berikut ini beberapa keunggulan lain dari WooCommerce. Yang pertama, tanpa biaya di muka atau bulanan. Lalu yang kedua, ada jaminan uang kembali selama 30 hari. Yang ketiga, pembayaran aman dan terjamin untuk pelanggan. Yang keempat, menjual produk fisik atau digital. Dan yang terakhir, memiliki beberapa gateway pembayaran. Selanjutnya adalah mengenai launching online store. Setelah melakukan pengujian dan perbaikan pada toko online kita, langkah selanjutnya adalah meluncurkannya. Konfigurasi beranda di toko online dapat dilakukan melalui pengaturan di dalam WordPress. Di sini, kita dapat menentukan halaman mana saja yang akan menjadi tampilan utama toko kita, serta mengelola pengaturan blog jika ada. Setelah toko online resmi diluncurkan dan terindeks oleh mesin pencari, pemantauan kinerja sangat penting. Hal-hal yang perlu dilakukan yaitu melacak lalu lintas website, melihat tingkat konversi, mengetahui sumber pengunjung, dan memperbarui konten atau isi secara teratur. Data-data ini akan memberikan gambaran yang jelas mengenai efektivitas strategi pemasaran yang sedang kita lakukan. Selain itu, untuk meningkatkan visibilitas toko online dengan memanfaatkan saluran pemasaran digital atau iklan digital seperti social media marketing, email marketing, dan iklan berbayar seperti Google Ads. Karena dengan menggabungkan berbagai strategi ini, kita dapat menjangkau audiens yang lebih luas dan mendorong penjualan.
Setelah toko online diluncurkan, maka hal-hal yang harus dilakukan selanjutnya yaitu melakukan examine pada online store, yaitu proses analisis menyeluruh pada sebuah toko daring dengan tujuan agar lebih memahami kinerja toko, pengalaman pelanggan, hingga kelebihan dan kekurangan dalam kompetisi dengan saing. Manfaat lain yang bisa kita dapatkan dari examine ini yaitu mengoptimalkan pengalaman pengguna, menemukan peluang untuk inovasi produk, lalu menguatkan daya saing di pasar. Hal-hal yang perlu dilakukan yaitu melihat variasi kualitas serta tren produk. Yang kedua, menilai kenyamanan pelanggan saat mengakses situs. Yang ketiga, memastikan situs cepat, responsif, serta dapat diakses dari mana saja dan aman. Lalu yang keempat, melihat efektivitas SEO, iklan berbayar, dan media sosial. Dan yang terakhir, mengkaji ulasan dan keluhan pelanggan untuk perbaikan pelayanan. Selain itu, untuk menganalisis online store kita juga bisa menggunakan Google Analytics sebagai platform tambahan yang biasa digunakan untuk mengumpulkan data dari situs dan aplikasi untuk membuat laporan yang memberikan insight tentang bisnis. Fungsi utama dari Google Analytics sendiri yaitu memberikan wawasan tentang situs web, demografi, dan perilaku mereka. Selain itu, memungkinkan perbaikan berbasis data untuk meningkatkan keuntungan dalam penjualan di online store. Keunggulan yang didapatkan dari Google Analytics yaitu gratis dan tersedia di berbagai platform, namun ada juga berbagai fitur yang berbayar. Lalu menyediakan analisis kinerja iklan yang membantu dalam mengoptimalkan kampanye iklan. Yang ketiga, alat yang membantu dengan menyediakan data yang mendetail. Berikut saya paparkan beberapa fitur Google Analytics yang tersedia gratis. Yang pertama yaitu fitur acquisition, yaitu merekam jejak di mana saja pengunjung berasal. Bisa kita lihat di sini data pengunjung yang berasal dari organic search atau mengetik secara langsung melalui search engine, atau direct yaitu klik langsung pada link. Referral ini di-share oleh orang, sosial ini berasal dari sosial media, atau email yang berasal dari blast dari online store kita. Ini grafik ditampilkan. Lalu fitur yang kedua yaitu fitur behavior untuk mengetahui laman mana yang paling sering menerima pengunjung, laman yang selanjutnya diklik, dan berapa lama waktu yang mereka habiskan di dalam website. Bisa kita lihat di sini yaitu jumlah pengunjungnya pada page views. Lalu unique page views ini adalah jumlah pengunjung unik atau per satu orangnya. Lalu rata-rata orang tersebut mengakses pada tiap lamannya. Di sini tertulis 57 detik atau kurang lebih 1 menit untuk mengakses laman dari online store. Yang terakhir yaitu demografi, yaitu kita melihat siapa saja orang yang mengunjungi website dalam bentuk demografis, geografis, jenis kelamin, dan ketertarikan secara online. Di sini saya sajikan demografi berupa umur, yaitu rentang umur, remaja, dewasa, hingga lansia. Lalu yaitu jumlah jenis kelamin dari pengunjung online store kita. Sekian presentasi dari kelompok 1 dari kami. Sekian dan terima kasih.